Halo teman-teman semuanya, selamat datang di High Value Podcast. Podcast di mana tempat-tempatnya orang-orang high value gitu. Oke, High Value Podcast ini aku desain, aku buat untuk menginspirasi teman-teman. Nanti aku banyak undang orang-orang yang inspiratif, yang punya value tinggi terhadap industrinya, terhadap skillnya, knowledge-nya, dan pengalamannya gitu. Nah, di episode pertama aku ada undang yang sekarang lagi fokus di remote worker, juga ada di tech sales gitu kan ya, dan bisa ngasilin 2-3 digit per bulannya, bantu banyak orang juga untuk ngasilin hal yang sama, dan sangat very inspiratif lah pokoknya. Selamat datang Bro Kevin dan Okta. Oke. Halo. Oke. Boleh kenalan dulu dong Bro Kevin dulu deh. Oke. Terus backgroundnya apa, terus juga kenapa memilih remote worker ya tadi ya gitu. Oke. Thank you ya bro udah nginvite. Jadi mungkin ya perkenalkan gue Kevin gitu. Sebenarnya udah 5 tahunan gitu. Sebenarnya gue sekarang ya macam-macam kerjaannya sekarang full time tech sales gitu ya. Terus gue juga ada brand lah sebagai pengusaha juga kayak gitu sih. Dan emang dulu singkatnya sebelum kesini ya gue dulu di background yang nggak nyambung gitu. Oke. Oke, nanti kita ulik lah ya. Betul. Okta dulu deh, boleh kenalan dulu deh. Oke, boleh. By the way, thank you juga udah invite gue ke sini ya, Kak Dev gitu. Nama gue Okta. Jadi banyak yang nggak tahu, mungkin kelihatannya aku nggak kerja nih dari bertahun-tahun. Tapi sebenarnya aku tuh aktif kerja sebagai remote worker juga di tech sales. Dan sekarang sih fokusnya 2 ya, selain kerja, aku juga ibu rumah tangga. Jadi bisa fokus dua-duanya gitu. Bisa jadi ibu rumah tangga, bisa kerja juga. Gitu. Oke, kalau asal dari mana Bro Kevin? Oke, kalau gue sendiri dari Bandung aslinya, Bandung ya, tapi oke. pindah-pindah lah Jakarta, Surabaya. Pindah-pindah lah ya. Yes. Kalau Okta? Kalau aku dari Kabupaten Malang. Jadi Oke. kabupaten, bener-bener aku yakin banyak orang yang nggak tahu wilayah itu. Jadi desa itu bener-bener terpencil banget. Bahkan kalau misalkan kita di Google Maps gitu ya, teman-temanku ke sana pada bilang, aku kira di sini udah nggak ada desa. Oke. Tapi pada akhirnya ya kelintas, aku mau jadi remote worker. Nah, aku kebetulan juga dari desa juga, Okta. Jadi aku dari desa salah satu di Madura juga gitu kan ya. Didewasakan dengan kalau kerja itu ya jadi dokter, jadi PNS, jadi polisi, TNI gitu. Nah, waktu itu kenapa kok kebayang jadi remote worker gitu? Apa yang bisa ngubah aku mau jadi remote worker gitu. Oke. Sebenarnya aku juga grow dengan mindset itu sih, karena ibuku kan PNS. Jadi ya pasti maunya anaknya jadi PNS, jadi guru. Makanya dulu kuliahnya guru TK gitu kan. Nah, terus setelah kuliah itu kan banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Ya, betul. Akhirnya nyari nih apa ya yang sekiranya aku tuh kerjanya tuh enak, tapi ya menghasilkan banyak gitu. Karena kan biasanya kalau kerjanya enak ya hasilnya dikit dong, nggak bisa disamain gitu kan. Tapi ternyata ada nih satu role yang memang kayaknya bisa dicoba, dan itu titelnya zaman dulu itu SDR namanya. SDR. Gitu. Sales Development Representative. Oke. Nemulah role itu pas COVID gitu kan. Nah, karena COVID remote dong jadinya. Coba deh nekat. Jadi sebenarnya nekat sih. Dulu tuh aku nggak kerja di role ini gitu. Aku dulu tuh sales bank yang tiap hari tuh harus berangkat jam 4 subuh, pulangnya jam 9 malam, dan itu tiap hari keluar kota nyari nasabah. Nggak kerasan sih dengan kayak gitu. Kurus ya kita ya. Setiap hari 9 to 5 gitu ya. Bener. 9 to 5 harus cari nasabah dan lain-lain. Betul. Nah, tadi Okta bilang gampang dan banyak. Apakah benar Bro Kevin gitu kan? Apakah ketika kita jadi remote worker kerjanya gampang, hasilnya banyak gitu? Karena kalau aku ngelihat ya, kerja gampang, paling nggak hasil ya bisa jadi ya so-so gitu kan ya. Tapi kalau kita mau dapetin banyak ya harus kerja keras gitu. Apakah mindset itu benar atau salah menurut Bro Kevin? Karena tadi Kak Okta bilang ini di remote worker bisa kita dapetin gampang, tapi juga dapetin banyak gitu. Nah, banyaknya boleh dijelasin ya, banyak tuh berapa gitu. Oke. Actually sebenarnya sayangnya dunia nggak bekerja kayak gitu. Sorry to say, yang kerjanya keras belum tentu dibayar dengan gitu. Menurut gua sales di ya tradisional aja di Indonesia, FMCG, kurang kerja keras apa mereka harus canvassing, nggak kenal ditawarin ya pasti ditolak kayak gitu. Anyway ya karena
kalau remote working ya gitu, karena standarnya sih ngikutin USD. Oke. Jadi soal gampang atau tidaknya pasti tidak gampang Mm-mm. gitu. Tapi lo akan di value dan karena standar gajinya USD, jadi ya bakal dapatnya lebih oke pasti di atas rata-rata Oke. gitu. Tapi in fact kita tuh pasti di underpaid. Oke. Tapi gajinya USD. Tapi kayaknya USD meskipun underpaid di sana, di sini tetap gede gitu kan. Betul. Jadi let's say mungkin ngomong angka ya tadi Iya, iya, sekalian gitu. Kalau fresh graduate tech sales gitu Ya, ya, oke. yang baru switch karir atau yang baru lulus kuliah, Mm-mm. harusnya itu $1,000 up gitu. $1,000 sekitar 16 ya, 16 juta, jutaan 17 juta. 16-17 juta. Temen gua waktu itu sama-sama fresh graduate orang Singapura, itu Ya. gue tahu sendiri dia nge-spill karena udah deket ya. Oke. $3,000. Oh wow, oke 3 kalinya Gitu. tadi ya. Oke. Nah, meskipun ya kita mau dibayar murah tapi 17 juta cuy, lumayan kan fresh graduate. Terus juga remote juga gitu kan ya. Betul. Dan ya nggak perlu kemana-mana. Betul. Di rumah aja udah cukup. Nah, oke, menarik tadi ya kalau buat teman-teman yang nonton ini kalau mau jadi remote worker apalagi fokusnya di tech sales itu bisa dapat ya paling enggak paling minim lah bisa 16 juta gitu. Nah, ini juga ya kalau kita ngelihat juga susah banget Pak cari kerja di Indonesia mulai dari entah memang dari gajinya yang juga nggak layak dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, aku pengen tahu dong story behind-nya Bro Kevin ya, story behind-nya Bro Kevin, kenapa akhirnya berkecimpung di dunia ini, dulu awalnya ceritanya kayak gimana. Nah, ini boleh di sharing, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang nonton gitu. Oke. Actually kenapa gua tuh sebenarnya lulusan tambang tadi kan di awal. Oke, tambang malah ke tech ya. Oke. Betul. Wow. Tambang karena ya gue lihat sendiri gitu. Orang tua bilang udahlah jangan, waktu itu ya orang tua kan backgroundnya pengusaha, Oke. tapi jatuh gitu. Udahlah kamu mending cari kerjaan yang gajinya oke. Oke. Tapi gue lihat pengusaha tuh enak ya, bukan enak kayak oke lah kita dapat uang banyak kalau sukses gitu ya. Oke, itu pasti lah. Tapi lebih kepada kita kan bisa ngehidupin orang lain dan Oh iya. ngebantu orang It's a gitu good ya. mindset. Gitu. Banyak sorry gue potong Bro. Boleh. Banyak entrepreneur buat kita lah ya, Mhm. mungkin aku ya anak-anak Mhm. muda juga bikin bisnis untuk memperkaya diri gitu. Oke. Itu benar juga bisa. Cuman kadang mindsetnya harus gimana cara kita menghidupi orang lain. Benar nggak? Betul. Tadi aku dapat dari Bro. Setuju banget. Lanjut Bro, sorry. Oke, aman banget. Karena gue setuju banget sama Iya. mindset itu. Jadi ya oke lah. Orang tua gue karena bangkrut gitu ya. Ya udah bilang lo cari kerja yang dapat gajinya oke, stabil aja deh. Jangan kayak kita takutnya jatuh gitu, sakit kan kayak Ya, gitu-gitu. ya, ya. Anyway, ya akhirnya waktu itu kuliah aja pertambangan, actually geologinya. Jadi geologi tuh kayak ya udahlah ngurusin supaya lereng ditambang nggak longsor lah, nggak nyambung pokoknya. Terus udah actually literally gue abis lulus dapet di kerjaan langsung di top 5 perusahaan batubara terbesar. Oh wow, top 5 perusahaan batubara terbesar. Gitu. Betul. Oke. Ya udah gue dapet waktu itu fresh graduate ya, udah double digit 10 sampai 12 juta. Oke. Pokoknya bersih lah, makan semua udah enak Iya. gitu. Tapi ketika gue di sana karena tadi gue rasa aduh kayaknya kalau gue kerjanya udah kerja pulang kan di sana harus bangun pagi tuh, pulang kerja pulang kayaknya gue nggak sesuai passion deh. Gue pingin kayaknya gue pingin jadi pengusaha deh, apalagi waktu itu 2020 kan. Oke. Banyak startup tech. Ya. Kok keren banget ya Gojek bisa oke lah successful entrepreneur, keren tapi lebih kayak impactnya gue kok pingin ya jadi entrepreneur aja deh, tech entrepreneur. Kalau gue tetap di tambang kayaknya gue sulit deh belajar karena lingkungan gue tuh nggak mendukung buat gue belajar entrepreneur. Oke. Jadi gue ya udah kan tiap 2 bulan tuh cuti lah. Ada cuti 2 minggu kalau tambang kan gitu, 2 bulan di site, 2 minggu cuti. Pas tiap gue pulang 2 minggu gue bener-bener nyari gimana caranya gue harus kabur dari tambang nih. Mulai pelan-pelan kayak Lalu, Bro. iya gitu. Terus Oke. ya anyway itu trigger satu. Ya, oke. 2 ya gue tanya sendiri kan, nggak sengaja waktu itu manajer gue udah 10 tahun nih di tambang waktu itu bilang, bro kalau gue dapet tawaran gaji 28 juta gue inget banget, gue pindah nih. Loh
Gue kaget katanya tambang 30 juta up 50 juta lah. Iya, iya. Ternyata nggak semua, mungkin oil and gas yang kalau bicara oil and gas yang di offshore oke. Tapi in the real thing sekarang tuh udah banyak lulusannya gajinya nggak segede dulu di tambang gitu loh. Gue kaget, loh Mas emang berapa? Loh ya yang nggak segitu gitu. Oke. Wah itu jadi trigger kedua gitu. Oke. Ya karena gue merasa kayaknya udah passion nggak sesuai, gue harus 10 tahun tetap gitu. Anyway ya udah, jadi setiap pulang gue cari namanya orang kepepet. Kayaknya waktu itu ada digital marketing gitu. Oke. 2 ada sales remote dan B2B software lagi. Kayaknya kalau di digital marketing udah terlalu banyak gitu ya. Gue sampai bayar bootcamp segala macam digital marketing, dan singkat cerita kayaknya sales aja nih. Soalnya fun fact, karena orang tua gue bangkrut ya, pas kuliah gue jadi reseller kopi soda B2B. Oke, wow. Mirip. Oke. Nah ya udah, singkat cerita gue beraniin diri buat resign, apply, dan gue inget banget gue interviewnya pas di tambang tuh minta izin sama atasan gue, dan langsung keterima gitu. Gaji awal gue inget banget cuman 6,5 juta, 5,5 sampai 6,5 juta. Oke. Lo katanya remote USD, ya enggak, kalau awal-awal cari aja di Indo gitu. Oke, buat belajar dulu lah ya. Betul, 5,5 juta, tapi gue dapat ilmu, dapat CV gue jadi relevan buat posisi tadi yang Okta bilang SDR. Jam terbang nambah. Betul, LinkedIn gue jadi gue update. Iya. 6 bulan gue langsung dapat gaji ngalahin tambang 1 dan 19 juta belum komisi, baru 6 bulan. Top. Oke. Gitu. Jadi awalnya gue diomelin orang tua gue karena apa sih udah double digit fresh graduate jadi 5 juta. Tapi 6 bulan gue langsung dapet gitu. Iya, lumayan gila sih. Maksudnya ketika mungkin ya kalau aku di posisi Bro Kevin udah ada di tambang juga, gaji udah 2 digit gitu kan. Mungkin aku akan ya sudahlah di sini dia gitu kan. Yeah. Nah itu berarti memang yang aku pelajari ya dari Bro Kevin ya, paling enggak kalau memang kita nggak passion, terus kita juga ngelihat returnnya ternyata nggak cocok sama ya parameter kita gitu kan ya kita harus harus berani ambil risk lah gitu. Benar. Tadi gue mau nambahin sebenarnya alasan utamanya adalah karena tadi kan gue udah pengen jadi entrepreneur nih. Gue baca buku lagi di tambang tuh, baca buku entrepreneur ini itu gitu ya. Ya udah, gue cari kerjaan apa yang gue nggak usah lama-lama kerja supaya gue dapat modal cepat, gajinya gede. Oke. Soalnya gue nggak percaya kenapa sih harus 10 tahun kerja baru gajinya gede gitu. Iya. Nah gue ketemu lah ini. Gitu. Oke, menarik. Oke, tadi dapat ya beberapa insight dari Bro Kevin. Nah, aku akan balik ke Okta gitu. Nah, itu kalau tadi ceritanya Bro Kevin. Nah, ceritanya Okta nih juga mirip atau gimana nih? Tadi kan sempat di-spill dikit lah ya. Akhirnya kenapa nemu remote worker di tahun 2020, tapi ada cerita lain nggak yang bisa diceritakan? Kalau aku mungkin beda jauh ya sama Kevin, karena sebenarnya kenapa akhirnya mau berkecimpung di sini. Jadi aku tuh mindsetnya adalah aku pengen tetap jadi ibu, tapi aku tetap kerja. Oh, wow. Jadi aku tuh pengen perempuan tuh nggak harus milih loh, kamu mau jadi ibu doang atau kerja doang. Keren. Nah itu yang aku terapin ya dari dulu, karena ya aku pengen punya anak, tapi aku juga pengen dong punya karir, jadi C-level gitu kan. Apalagi deket sama Kevin gitu ya, bisa jadi entrepreneur kan. Pengennya itu sih gitu kan. Nah maka dari itu aku tuh bener-bener mikir apa ya skill yang sekiranya tuh emang aku masih bisa melakukan dua-duanya. Berarti kan kalau masalahnya di aku pengen jadi dua-duanya, yang harus aku sesuaikan adalah tempat kerjanya gitu. Okay. Nah, untuk aku bisa dapat tempat kerja yang bisa mengcover kedua keinginanku itu, ya aku harus adjust dong, skillku aja nggak relevan gitu loh. Kayak pendidikan ke sales ya agak jauh sih jujur gitu. Tapi ternyata itu bukan hal yang sulit.
untuk kita pelajarin Oke. gitu. Jadi mungkin kalau banyak anak-anak yang lulusan pendidikan terus berkecil hati, jangan gitu. Karena sebenarnya buat memulai di role tech sales ini, mindset yang harus kita punya itu ya kita harus mau belajar aja gitu. Bukan Oke. yang lo harus expert S3 manajemen misalkan. Oke. Kan nggak kayak gitu nyatanya. Nah dari situlah, dari motivasi pengen jadi ibu rumah tangga, pengen jadi wanita karir juga, Ya. nyari-nyari tuh apa sih kerjaan yang benar-benar bisa memberikan aku 2 benefit ini. Bukalah yang namanya LinkedIn. Waktu Oke. itu udah punya LinkedIn tapi nggak pernah dipakai. Oke. Nah ternyata di situ tuh bisa ngefilter kalau kita tuh mau nyari kerjaan yang remote gitu. Ya. Aku setuju sama Kevin. Kalau kita awal-awal mulai, pasti kalau mencobanya di company Indo, ya pasti startnya dari kecil dulu, Ya. nggak bisa langsung USD. Itu pun yang aku lakukan dulu. Tapi ternyata di dunia tech sales ini kita tuh nggak perlu nunggu setahun loh buat gaji kita naik. Buat naik gitu. ya. Iya. Oke. Karena di sini again yang dihargai itu skill lo, bukan masa kerja lo lama atau enggak. Oke, nice. Menarik. Oke, tadi ya menanggapi dari berapa lama gitu kan. Berapa lama sih buat misalnya anak-anak muda yang nonton di sini atau teman-teman lah ya. Berapa lama untuk kita akhirnya bisa dapetin 2 digit sampai 3 digit per bulannya di dunia remote worker ataupun tech sales ini. Oke, Boleh. mungkin gue dulu ya nanti ya Kak. Kalau dari riset gue, kebetulan kan gue sekarang dikasih rejeki lah sama yang di atas dari entry level dalam 5 tahun. Sekarang gue mentok langsung di VP of Sales gitu ya, VP Outbound Sales. Jadi gue langsung report ke si level, bener-bener atasan gue ya si level gitu. Anyway, kalau gue lihat sebenarnya sweet spotnya itu ketika udah punya pengalaman 1-2 tahun relevan, itu lo panen banget gitu. Panennya banget tuh gimana? Gue jamin pasti double digit. Kalau lo belum double digit, berarti lo emang gak mau pindah-pindah dari kerjaan pertama lo. Jadi Oke. sweet spotnya 1-2 tahun. Karena in fact job marketnya perusahaan luar US, Europe itu seneng banget cari talent murah, tapi yang udah at least 1 tahun pengalaman. Oke. Gitu. Jadi kalau gue 1-2 tahun. Kalau lu gimana nih? Kalau dari aku sama sih, tapi paling 1 tahun sebenarnya tuh bisa gitu ya. Tapi ya itu self learning terus gitu. Jadi kita tuh harus grow terus. Selama kita Oke. 1 tahun itu benar-benar dipadetin belajar, harusnya bisa sih. Karena dulu tuh gue setahun kayak 9 bulanan lah. Nah Oke. itu gue langsung pindah ke company US dan ternyata bisa tuh dapat segitu gitu. Top, Tapi ya emang ngebut ya, maksudnya nggak bisa nih kita cuman ya udahlah pasrah kayak gitu, nggak bisa. Kita Oke, harus oke. belajar terus. Emang harus grit lah ya, harus benar. haus istilahnya Iya, gitu. Oke. Betul. Menarik, tadi bahas tentang kemampuan juga kan ya. Aku pengen tahu Bro Kevin sama Okta ya. Ini aja deh. Coba sebutin 3 skill yang selama ini Bro Kevin dan Okta lakukan selama masih muda juga. Sebutin 3 skill yang bisa ngasilin 2 digit sampai 3 digit per bulan. Termasuk tadi ya bisa sebutin tentang tech sales dan lain-lain. Boleh. Oke, kalau dari gua mungkin skill ya sales. Sales pastilah ya. Ada alasannya mungkin ya. Oke, Tapi boleh. everything nggak apa-apa nih. Oke, sales karena everything tuh sebenarnya sales loh. Di Indo gua nggak tahu kenapa orang nganggap sales tuh apa sih? Ya, Iya kan? kan? Itu kan kayak Benar. ih, sales gitu Iya, kan. sales itu padahal gitu loh. sales itu ujung tombaknya gitu Betul. kan. Iya. Padahal sales itu kita semua aspek kalau orang yang jago sales Iya, iya. pasti hidupnya enak. Contoh, lo kan bikin personal brand. Iya, Iya kan? Harus dijual gitu. Iya kan? Menjual diri Menjual secara diri, betul. positif. Interview kan menjual diri. Kita provide value gitu, bukan kayak Pak saya butuh kerjaan nih, saya lama nganggur, bisa nggak ngelamar? Itu lo nggak akan diterima. Sekarang apalagi kompetitif era gitu. Jadi 1 sales gitu. Sales, oke. Ya, 2 gua nggak tahu ini Menurut pengalaman technical Bro Kevin skills aja. ya atau enggak ya, mungkin sebenarnya mau belajar sih gitu loh. Oke. Gua nggak tahu ini masuk skills atau enggak ya Oke, gitu. oke. Anyway, harus mau belajar dan jangan mau ngikutin sistem kayak udahlah santai aja, lo juga pelan-pelan nanti naik. Oke. Era sekarang digital ekonomi gini udah nggak relevan kayak gitu, asli deh gitu kan. Benar. Gak relevan tuh gimana maksudnya, Bro? Ya sekarang banyak lah gitu influencer, lo Oke. bisa jadi affiliate marketing, Iya.
bisa mungkin trading banyak Betul, ya apapun gitu. itulah ya. Apapun itu di ya apa gig ekonomi ya ngomongnya ya, digital ekonomi sekarang ya everything itu possible gitu. Nggak harus kerja formal ngikutin sistem. Enggak gitu. Oke, Anyway, menarik. ya 3 ya lo harus bener-bener punya skill untuk fokus, dan ketika lo fokus ya lo harus berusaha untuk jadi yang terbaik sih. Oke. Menurut gue itu. Oke, menarik. Sebelum aku akan bahas tentang tadi pas jualan, Bro. Soalnya ya aku banyak melihat juga lah teman-temanku di sekitarku, anak-anak muda juga yang ada di sosmed, kok aku malu buat jualan gitu kan ya. Padahal sebenarnya jualan menurutku ya, jualan itu adalah skill paling mahal yang harus dimiliki anak muda gitu kan ya. Entah jualan apapun, jual diri atau ya kita punya produk gitu kan ya, punya produk, punya service. Nah, gimana caranya mindset ini biar kita bisa percaya diri gitu jualan gitu, entah jualan apapun menurut pengalamannya Bro Kevin tadi. Oke, mungkin buat Gen Z atau milenial gitu ya, betul, kan betul. mungkin di Indonesia dianggap ngapain sih lo jualan, apa sih jualan, sales lo gitu Sales kan. lo gitu Nah, kan. kan coba lihat deh CEO sekarang Apple, Tim Cook ya, terus Elon Musk, semua the great CEO itu yang jago jualan. Itu dia. Iya kan? Karena mereka ngerasa gini Bro, kalau kayak Apple ataupun Elon Musk tadi, mereka ngerasa mereka nggak jualan karena udah berkelas lah istilahnya. Buat kita yang masih merintis kayak oke, dulu aku pernah jualan snack gitu, itu dikatain dulu Bro gitu kan, kayak jualan gitu kan. Kesannya jualan tuh miskin gitu kan gitu. Nah itu gimana biar mengubah mindset kalau kita ya pede aja gitu. Oke, jadi mungkin gue tahu sih kenapa sih sales dianggap rendah, karena di sini itu kalau mau jualan nggak provide value dulu, nggak tahu kebutuhan atau pain points dari target prospeknya. Gitu. Kalau mungkin influencer kan harus tahu dulu nih kita mau provide value apa, tapi sebelum provide value tahu dulu target audience kita ini butuhnya apa. Nice, iya kan? okay. Pain pointsnya dulu. Nah balik lagi ke CEO tadi deh. Mereka tuh ngapain sekarang, coba Elon Musk nge-tweet mulu. Tweet mulu iya gitu kan? Tampil itu mulu. soalnya dia funneling, dia tahu audiensnya. Gitu. Jadi dia tahu pain pointsnya dan dia provide value masuk di situ. Oke. Funnelnya rapi. Jadi sales yang bener tuh gitu, nggak kayak mohon maaf sales tradisional telemarketer, Mbak saya nggak butuh, cuman dipaksa terus. Ditelepon mulu ya. Iya, gua nggak setuju. Contoh kayak kena Mbak WhatsApp dulu. Gue misalnya ditelepon WhatsApp dulu, gue tertarik tapi gue lagi meeting. Iya. Nah sistemnya dipaksa harus deal waktu itu juga, nggak bisa gitu. Harus base-nya adalah needs-nya. Betul. Kebutuhannya. Nah gue belajar banyak soal jadi sales yang bener, yang proper di tech sales ini. Gitu. Oke. Itu dari Bro Kevin. Sekarang ke Okta ya. Menurut Okta 3 skill yang bisa menunjang anak muda buat dapetin 2 digit sampai 3 digit per bulannya. Oke. Setuju sama skill nomor 1 sales, karena sebenarnya yang bisa easy money lah ya, itu tuh emang role sales. Tapi mungkin kalau mau di breakdown apa sih yang dimaksud skill sales atau di dalamnya tuh ada apa aja, mungkin ini bukan skill yang lo harus sekolah dulu sampai susah ya, tapi adalah skill yang bisa lo latih tiap harinya. Kayak misal communication skill. Jadi kalau lo udah jago komunikasi, namanya orang jago komunikasi berarti lo tahu nih kapan harus ngomong dan kapan harus stop. Jadi nggak maksa kayak tadi yang Kevin bilang gitu kan. Jadi communication skill itu penting banget gitu. Di era zaman sekarang kalau lo nggak bisa komunikasi ya udah beres gitu kan. Nah terus yang kedua sebenarnya ini juga bermanfaat, yaitu analytic skill. Jadi ketika kita jadi sales, kita tuh harus bisa memprediksi lah, mengira-ngira orang yang kita ajak ngomong ini arah bicaranya enaknya itu dibawa kemana. Nah kita harus punya analytical skill itu. Ini tuh bukan hal yang susah sebenarnya. Kita itu bisa praktek setiap hari atau latihan tiap hari. Kayak aku nih ngobrol sama kamu gitu ya. Kan aku harus tahu kamu siapa dulu. Terus apa yang bisa kita obrolin ya yang kan? match yang mana? Terus aku harus mikir, topik yang cocok aku ngobrol sama Kak Dev apa. Kalau misalkan aku ngobrolnya soal fashion nggak cocok karena niche kamu bukan di situ gitu kan. Nah itu makanya communication sama analytical skill itu yang dimaksud ada di dalam sales ini gitu loh. Dan ini sama juga aku baru tahu ketika aku jadi tech sales. Karena dulu pas jadi sales di bank kayak Kevin harus closing sekarang. Nggak tahu orangnya butuh atau enggak.
yang ada di mindset kita itu adalah jualan, dapat Target. target. Oke. Jadi maksa, entah itu orangnya butuh atau enggak, Nanti ya harus tetap deal. kita paksa gitu. Nah, jadinya apa kalau kayak gitu? Ya banyak ditolak, menyakitkan pasti penolakannya Iya, iya, gitu. iya. Oke. Gitu. Oke, dapat ya. Berarti sebenarnya kalau kita mau jualan, kita bukan skillnya yang akhirnya kelihatan lu sales gitu, tapi lebih ke apakah kita jualan itu sesuai nggak sama needs-nya orang, sesuai nggak value Benar. kita sama needs-nya orang. Itu juga Mm-mm. itu pelajaran yang kita dapetin hari ini ya. Jadi harus based on value dulu gitu kan. Jadi sebelum mikir duitnya ya, mikir kita Benar. bisa ngasih value apa dulu, betul nggak ya? Betul. Oke, nice. Oke, menarik. Tadi Bro Kevin bahas tentang funneling, bahas tentang Elon Musk gitu kan ya. Bahas tentang Elon Musk ini aku terpikirkan menurut Bro Kevin, kenapa akhirnya Elon Musk ini harus nge-tweet tiap hari gitu. Kenapa dia nge-tweet tiap hari? Menurut analisa Bro Kevin kenapa? Oke. Sekarang tuh kelihatan banget lah namanya kalau CEO yang bagus ya. Sekarang tuh yang dibeli tuh udah bergeser ya, gue lihat marketnya gitu. Sekarang tuh orang beli produk tuh lihat siapa sih Siapa yang punya figurnya figurnya, gitu. oke. Makanya gue ini sedikit gue seneng yang lo build gitu loh. Oke. Personal branding, ada akademi juga dan education. Oke. Emang sekarang marketnya ke situ gitu loh. Oke. Jadi balik lagi Elon Musk kayak gitu nge-tweet, hadir di podcast beberapa, terus kayaknya dia pakai kayak Clipper juga, cuman di X itu Iya. banyak yang analisis. Sama ya. Betul. Anyway ya untuk build trust-nya gitu. Karena sekarang orang beli Tesla, gue yakin sebenarnya ya karena Elon Musk-nya ada juga Oke. ke funnel sendiri. Oke. Top of funnel, middle, bottom sih. Oke, dari tofunya dulu kan ya. Iya. Oke, seberapa penting akhirnya tadi menjadi seperti Elon Musk gitu kan ya, menjadi seperti kita itu foundersnya ataupun people behind the business itu harus muncul, seberapa penting? Apakah ya kita ngelihat ya industrinya udah social currency di mana akhirnya orang people trust with people gitu. Nah, menurut Bro Kevin sudah merasakan itu enggak? Iya, udah valid banget. Sekarang gue lihat banyak yang ya brand baru, Iya. literally, tapi Bisa naik cepat gitu kan? wah cepet banget Karena ada growth-nya. Iya, karena Iya. ada orangnya. Dibanding sekarang udah brandnya apa itu udah enggak sih, eranya udah kesana banget. Jadi penting banget nggak? Penting banget gue bilang gitu. Social currency is everything sekarang gitu. Oke, that's why Bro Kevin juga kalau aku lihat juga seneng sharing ya di X juga. Tetap ramai ya Bro ya. Iya, rame. Ya. Boleh cerita nggak kenapa itu bisa rame juga, kenapa akhirnya bisa menunjang personal branding atau social currency-nya Bro Kevin? Oke, actually awalnya tuh gue iseng lah nge-tweet kayak ada orang tuh, aduh gue agak lupa tapi intinya dia bilang ini kerja tuh harus lama ya baru dapat gaji sekian kayak Ya, gitu. oke. Nah gue ke-trigger gitu loh. Jawab lah waktu Iya, mending lo cari remote aja, CV lo diginiin. Karena gue dulu kan ya tadi di tambang gue setiap cuti gue kepepet nih gimana caranya kabur, gue nyari semua, bikin CV yang benar semua. Gue nge-tweet gitu iseng, lo remote, tek, rame 1 juta view langsung gitu loh. Oke. Berarti rame ya, satu itu. Dua ya alasan gue mungkin kenapa ya gue bikin kayak ginian dan share gitu. Ya karena social currency, gue lihat ke situ. Oke. Personal brand itu penting banget. Dan terakhir kenapa gue nge-tweet dan kenapa baru sekarang, gue udah 5 tahun BTW. Oh iya, udah 5 tahun ya tadi. Iya, Kenapa baru muncul Bro Kevin? sebenarnya bisa aja dari 1 tahun gaji 18 juta belum komisi ya, udah oke. Tapi Iya. gua rasa jangan deh kalau gua masih posisi staff gitu ya. Oke. Gua rasa belum ada kapasitasnya gitu. Sekarang dikasih rejeki sama yang di atas ya, gua share bahwa lo 5 tahun udah bisa jadi atasnya manajer loh Oke, gitu oke, loh. oke. Ngapain lo ngikutin sistem gitu loh, kayak gitu. Jadi gue berani dan share dan rame gitu. Iya, menarik karena Yes. kalau kita bahas tentang social currency ataupun ya arahnya ke personal branding, aku juga banyak melihat industrinya udah mulai kesini semua Bro Kevin. Jadi memang aku juga research juga by data, people trust with people lah istilahnya. Manusia trust terhadap manusianya, bukan brandnya gitu kan ya. Nah, menarik, kembali lagi ke Okta, apakah sama kayak Bro Kevin sharing di X atau konten juga gitu? Kalau aku sekarang kontennya di Instagram Oh, sama di Instagram ya? TikTok sih Oke. sebenarnya.
Nah ini tuh karena akhir-akhir ini kalau Kak Dev ingat banyak hashtag yang kabur dulu aja. Kabur aja dulu. Terus ada banyak yang gagal WHV sampai sedih dan lain sebagainya. Iya. Sebenarnya kan kalau kita lihat kenapa orang-orang sampai kayak gitu, karena mereka tuh ngerasa enak nih kerja di luar negeri karena gajinya gede gitu. Oke. Nah di sini aku mulai ngerasa kayak wah apa mereka nggak tahu ya kalau sebenarnya kerja dari Indo tuh bisa loh kalian mendapatkan gaji yang kalian mau Sama, kejar ya. sampai sana. kayak Bisa gitu. kerja di sini tapi gaji luar negeri. Benar gitu kan. kayak gitu. Kalau dulu mungkin nggak terlalu hype ya orang tahu tentang kerja gaji USD remote kayak gitu. Nah sekarang kan udah mulai banyak nih orang-orang pengen kerja luar negeri dapat USD. Oke, gitu kan. oke. Nah itu nge-trigger lah kayak, kenapa sih jauh-jauh kalau emang kalian bisa di rumah sama keluarga tapi tetap dapat apa yang kalian pengenin di sana kan kalian dapat dua-duanya gitu loh. Oke. Nah makanya dari situ aku start sharing, oh ada kok kerja remote, tech sales dan yang kalian dapat itu tuh nggak kalah gede daripada kalian harus jauh terbang ke sana, kayak gitu. Dari situ ke-trigger lah buat ngonten dan Konten. sharing sih gitu. Itu harus dikontenin Iya. sih karena sejujurnya aku masih belum banyak melihat ya adalah beberapa juga yang bahas tentang ini cuman masih nggak banyak nih. Benar. Harapannya juga nanti bisa rame gitu Ya, kan. nah seru. jadinya kan karena mungkin nggak banyak yang edukasi ya. Kalau kataku akhirnya anak muda-muda yang mungkin udah tahu dan FOMO mereka tuh banyak ketipu karena sekarang tuh banyak lowongan yang nggak legit gitu ya kayak remote work gaji USD ternyata bodong kayak gitu. Bodong, Karena mungkin jarang banget yang edukasi mana sih remote work yang legit terus kayak apa cara carinya kayak gimana. Nah itu nggak ada gitu. Belum ada yang edukasi sejauh itu setahu aku ya. Oke. Gimana cara bedain? Maksudnya kalau kita mau cari kerja gitu remote worker ya, kan ya udah yang bisa kita baca adalah tulisannya. Gimana cara kita bedain? Oh ini legit, ini beneran, sama ini bodong? Gimana tuh? Oke. Nah, sebenarnya selain kita ngebedain dari platform yang legit atau enggak, tapi sekarang di platform yang legit pun kadang ada yang kayak gitu. Yang bodong gitu. masih ya kan? Ada yang bodong. Nah, kalau aku sih biasanya harus research dulu. Pokoknya nggak boleh kegiur sama apa yang ditawarin Gajinya, dulu gitu gitu kan. loh. Makanya mindsetnya harus dirubah nih gitu. Oke. Kalau misalkan mau switch karir ke tech sales, kerja remote dapat gaji gede, mindsetnya jangan di gajinya dulu gitu. Jadi kayak harus bener-bener hati-hati ya. Ada yang nawarin nih Kak di DM Instagram gajinya sehari itu 1 juta USD ya gitu. Apa namanya 1.000 USD per bulan. Suruh nge-like postingan IG gitu, remote. Mas kan kayak gitu udah nggak make sense gitu. Benar, itu kan nggak make sense Iya, ya. Kalau kamu mau dapetin hal yang besar ya harus ada effort dan quality dong harusnya. Sepakat. Nah hal-hal kayak gitu tuh menurutku belum banyak dibahas. Jadi aku sering dapat DM nih di Instagramku, Kak kalau yang kayak gini tuh bener nggak sih jobnya? Wah itu udah pasti bodong sih. Gitu. Nah kalau aku biasanya lihat dulu ini perusahaannya perusahaan mana, ada HR-nya nggak? Gitu. Ada HR-nya Biasanya kalau perusahaan yang udah bagus ya, maksudnya udah racing itu at least mereka punya satu HR, satu aja, Iya, karena kan yang akan mengkoordinasi rekrutmen kan HR kan. Kalau mereka nggak punya HR, bisa jadi perusahaan itu masih baru banget. Ya kita harus sedikit berhati-hati karena kalau perusahaan baru ya ada konsekuensi kayak gitu. Jadi hal-hal itu sih yang nge-trigger konten. Oke, wow, menarik ya. Tadi kita udah bahas tentang story, skill, terus juga social currency juga gitu. Tapi tadi kita udah bahas tentang berhasilnya gitu. Nah, ini pertanyaan agak deep nih. Bro Kevin sama Okta. Pernah gagal gak sih? Pernah gagal dalam tadi ya Bro Kevin. Oke, aku keluar dari tambang. Maksudnya kan itu gambling gitu kayak apakah bisa berhasil di tech sales ini? Tapi ada titik gagal nggak atau memang eksponen naik terus gitu? Oke, kalau titik gagal paling tantangannya kalau kerja di startup tech paling ya. Gue nggak pernah di layoff, tapi company-nya bangkrut bro. Nah, tapi ya gue jujur aja apa adanya di layoff. Tapi ya karena demand-nya sekarang tuh kan udah nggak ada era bakar-bakar uang ya. Iya. Dua, di mana sekarang perusahaan dituntut punya profitability or revenue or cash flow yang sehat kan. Nah itu dari mana lagi kalau produknya B2B dan software dari sales. Jadi saking gede demand-nya, fun fact gue nggak pernah nganggur lebih dari 2 minggu.
gue langsung dapat lagi. Jadi dapat lagi gitu kan. langsung dapat. Oke. Jadi anyway paling ya khawatirnya kayak aduh gini banget ya, coba mungkin gitu. Tapi waktu itu gaji gue udah lumayan banget lah gitu. Kayak apa gue bakal dapetin gini mulu ya, takutnya kan pada gagal, startup tutup kan banyak ya anyway gitu. Tapi demandnya ternyata banyak. Jadi ya itu sih, gue sih bersyukurnya aman-aman sih. Syukurnya aman-aman aja ya. Ini Benar. balik lagi ke Okta, pernah gagal nggak sih sebagai wanita di daerah gitu, terus juga kerjaannya beda, nah gitu, Iya. pernah diomongin tetangga gak sih kayak ngapain sih nganggur ya gitu kan? Iya. Tapi kok punya duit gitu, nah, itu pernah nggak? Gitu? Next question ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang gagal dalam artian nggak works nih kerja di Texas, alhamdulillahnya belum pernah. Yang pernah itu kejadian kayak yang diceritain. Sebelumnya, oke. Karena kita berada di satu bendera yang sama, jadi company-nya tutup kayak gitu kan. Tapi mungkin bukan gagalnya ya, tapi challenge-nya, tantangannya itu pasti ada dan banyak. Apalagi aku di rumah, di desa yang orang tuh nggak familiar dengan kerjaan ini. Ya mindset mereka pasti yang jelek-jelek, kayak kerja apa di rumah terus tapi dapat duit, pikiran orang kan pasti negatif. Nah itu jadi challenge buat mental kita. Kalau kita nggak kuat ya kita akan yaudah deh aku berhenti aja jadi tech sales, aku kerja aja yang kelihatan biar orang nggak ngomongin aku. Tapi untungnya aku tuh termasuk orang yang nggak peduli sih, jadi kalau diomongin ya bodo amat, kan aku halal yang penting ya, kayak gitu. Terus challenge lain mungkin kalau di tech sales itu ya itu sih lebih ke harus terus keep up sama hal barunya sih, itu adalah challenge ya, karena kalau kita enggak ya takutnya kalah sama yang lain. Tapi sejauh ini aku belum pernah ditolak ketika ngelamar kerja ataupun bahkan di offer gitu. Top. Ya. Jadi ya karena itu, karena mindsetnya adalah belajar dulu, jangan gaji dulu yang jadi tujuan utama, tapi adalah kita provide apa dulu gitu. Jadi mindsetnya ya apa yang bisa kita kasih dulu. Benar. Baru yang kita terima layak nggak gitu. Betul. Kan. Baru kalau misal kita analyze, oh ternyata kalau nggak layak ya kita bisa mikir lagi, bisa pertimbangin. Tapi kalau layak ya kita kasih terus. Benar. Oke, mantap, sip. Dan selanjutnya tadi aku tuh pernah lihat ini, Kak Okta, konten TikTok lah. Dia tuh entah aku lupa, seorang digital marketer, dia jualan digital products gitu kan, juga di rumah gitu, nggak kerja gitu. Diomongin juga sama tetangganya, kemana nggak kerja gitu kan, sampai dia bikin TikTok lucu gitu kan. Dia bikin TikTok setiap hari ke kafe biar kelihatan berangkat kerja gitu. Pernah ada di titik itu nggak? Pernah. Atau memang oh ya pernah. Oh ya, oke. Wow. Seperti yang aku bilang ya, karena kalau orang desa tuh kita susah ya, nggak diomongin, kayak bagus diomongin, kerja diomongin, nggak kerja juga diomongin gitu loh. Ya tinggal kita milih diomongin di bagian yang mana gitu kan. Aku tuh pernah kayak yang seminggu, walaupun aku WFH Senin sampai Jumat, aku ke kafe setiap hari bareng suamiku kerja. Karena aku tuh pernah dengar omongan dari orang, lu punya tuyul ya. beneran dikatain punya tuyul, karena mungkin ngerasa kayak nggak pernah kemana-mana, tapi alhamdulillahnya duitnya ada gitu kan, dan beli ini beli itu gitu kan, kelihatan kalau di desa kan gitu. Ya ampun, apakah aku harus setiap hari berangkat, padahal capek ya sebenarnya. Tapi dulu pas masih belum punya anak, ya udahlah ke kafe aja daripada kelihatan nggak kerja gitu. Ini disclaimer ya, nggak semua orang desa kayak gitu. Benar. Ya, yang kita alami, yang aku alamin. Kebetulan lingkungan kita sama. Betul, kayak gitu. Ini nggak ada disclaimer dulu gitu. Tapi izin gokil sih, makanya kabupaten ya gajinya USD, jadi lo balas dendamnya gitu. Ya, gitu. balas dendamnya kayak gitu aja. Nggak usah, percuma juga kan kita kayak enggak kok saya kerja, ya mereka belum tentu memahami apa yang kita omongin. Kalau aku sih orangnya ya udah terserah aja. That's why kenapa harus ya kayak sosok kayak Kak Okta, terus juga Bro Kevin harus muncul di sosial media untuk mengedukasi kan. Benar sih. Ternyata Bro Kevin juga udah rame banget, Kak Okta juga udah di Instagram, di TikTok. Nah ini respect banget nih. Semoganya ada Bro Kevin lain, Okta yang lain yang ya sama pekerjaannya tapi juga bisa benar. Up juga lah gitu kan. Ya. Anyway sebenarnya sorry pengen share juga soalnya. Harus. Tujuannya sih social currency yang tadi kita bahas gitu, itu bonus lah ya buat kita. Rame enggak sebenarnya ya udah gitu. Tapi lebih karena ya gue ngelihat ya banyak katanya data-datanya nunjukin employment rate seluruh dunia ya, nggak di Indonesia aja lagi turun.
ada AI sekarang dan segala macam. Gue tuh kayak ya udahlah, gue lakuin yang gue bisa. Keresahan gue adalah banyak yang susah cari kerja, dan kalau dapat kerja mepet UMR segala macem. Kenapa gue nggak tingkatin yang mungkin kelas bawah ke menengah gitu, atau menengah bisa jadi ke atas gitu. Dengan gue share ya ini gitu. Ayo, lo bisa lo nggak harus kerja lama-lama bisa dapat double digit, achievable. Alasannya apa? Ya karena kita standarnya US dollar dan segala macam. Jadi tujuan sebenarnya kita ya ngebantu orang aja sih, bukan kayak ya udah social currency rame ya udah bonus aja gitu. Tapi lebih ke keresahan ya kita bantu yang kita partnya bisa bantu orang dapat kerja remote gitu aja sih sebenarnya. Aku merinding. Soalnya sebenarnya banyak anak underground gitu loh. Maksudnya mereka itu pinter ya bro, Pinter. tapi nggak ngerti infonya. Jadi ternyata ketika sudah kita share informasinya, bisa mereka Bisa kerja kok, juga, gitu. bisa masuk ke company global juga. Berarti kan selama ini bukan karena nggak bisa, tapi karena informasinya yang terbatas. Betul Kayak betul. gitu. Banyak ya SMA yang di community kita ya. Benar, lulusan SMA. Nggak usah sih, temen deket gua gitu. Dia satu kantor gitu. SMA dari barista gitu. Mm-mm, betul. Barista literally nggak ada ijazah S1. Oke. Sekarang 30 juta 40 juta belum komisi ya. Betul. Gitu. Barista berapa tuh, dari berapa soalnya? Makanya. Berapa tuh? 10 kali lipatnya Iya, kan. dia bisa 10 kali lipat maybe ya. Gitu. Real. Makanya kita tuh pengen create kayak gini gitu loh. Maksudnya thank you, anak-anak thank yang you. kayak gini tuh harusnya banyak. Jadi ya kenapa enggak, kan kalau kita bantu duit belum bisa ya Pak ya kayaknya ya. Nggak Harusnya bisa, adalah belum, ilmu belum. ya gitu. Kalau Aku selalu sebenarnya yakin gitu. kalau ilmu tuh lebih mahal daripada duit. Nah, itu Ya, sih. ya. Duit bisa habis, kalau ilmu kan Benar, nggak kita bisa. pengen ngasih yang sekiranya bermanfaat lah buat mereka ke depannya. Jadi nggak cuma satu season doang. Kalau ngasih uang ya udah 2 hari habis. Kalau kita kasih ilmunya, insya Allah kan terus ya dipakai kayak gitu. Ya. Ya aku mau say thank you juga lah, karena aku adalah salah satu juga yang gencar juga buat ngedukasi ya, khususnya tentang personal branding dan social media juga, karena aku melihat oh guys, kita bukan nggak perlu, maksudnya ketika kamu punya passion untuk berbisnis, apalagi di social media, kamu punya passion untuk bikin konten gitu, mudah kok sebenarnya untuk kita dapetin duit gitu. Karena yang selalu ada di mindsetku dulu ya, sebelum aku terbuka mindsetnya, aku tuh mindsetku adalah UMR itu adalah hal yang tinggi gitu, padahal namanya adalah UMR, upah minimum gitu Betul. kan. Dan aku rasa ternyata bukan mindsetku doang, tapi banyak juga ya, sampai sekarang pun aku ngelihat kayak misal teman-teman sekitarku, aku juga baru lulus kuliah, oh udah UMR kok, suatu hal yang dibanggakan, padahal sebenarnya upah minimum gitu. Iya. Nah aku pengen juga mengedukasi kayak kita bisa dapat lebih loh gitu. Kamu nggak apa-apa dapat UMR tapi bisa ada side income dan lain-lain. Nah itu aku juga seneng banget rasanya gitu kan. Ternyata ada hal-hal kayak gini yang bisa membantu teman-teman juga, khususnya anak-anak muda kan sangat melek ya soal kayak gini ya, sangat melek. Bener gitu. banget. Oke. Last question ya untuk Bro Kevin dan Kak Okta ya. Coba kasih satu pesan atau mindset yang akhirnya bisa, yang ataupun satu moto atau apapun itu yang sebenarnya bisa ngerubah hidupnya Bro Kevin, ngerubah hidupnya Kak Okta, yang mungkin teman-teman bisa terinspirasi juga gitu. Entah kata-kata, quotes ataupun cerita, boleh lah, apapun itulah boleh. Oke, mungkin ya mau lu dulu atau gua dulu nih? Lu dulu Oke. Kalau buat gua, mungkin kalau moto hidup gua adalah sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi anyway, untuk dapetin itu ya gua lakuin part gua gitu. Makanya ya sama kayak yang lu buat ya, gig ekonomi sekarang kayak sorry, mungkin agak kesini dulu gitu ya. Ya kayak yang lu lakuin, sharing sekarang personal branding, attention orang main sosial media berapa jam sehari di Indonesia, yang nobody bisa jadi seseorang karena viral, rame, banyak lah contohnya. Jadi ya balik lagi, makanya kalau dari gue sendiri wajib banget buat ya bisa bermanfaat bagi orang gitu. Dan ya mungkin itu tips pertama. Tips kedua adalah ya ini agak ya belak-belakan aja gitu. Guys, lo nggak di era sekarang ya, itu ya mungkin gue bilangnya, di era sekarang lo nggak harus kerja tahunan baru lo dapet double digit. Tadi bisa kayak Bro
ngedev gitu ya. Ada bisa lu creating konten, atau sekarang lu bisa kerja remote atau affiliate marketing. Jadi gig ekonomi sekarang possible. Orang main kripto bisa tajir segala macem gitu. Jadi kerja formal itu sekarang nggak lebih menghasilkan dari yang informal banyak loh. Gitu. Jadi itu dari gua sih. Oke. Lanjut ke Okta. Kalau aku tuh karena goal aku sebenarnya adalah pengen woman empowerment. Jadi apapun yang bisa ngebantu perempuan buat achieve jadi karir woman dan juga ibu rumah tangga yang baik, aku pasti akan share itu. Jadi aku tuh pengennya melihat banyak wanita yang kalian tuh jangan terperangkap gitu hanya karena kalian wanita gitu kan. Makanya ayo gitu, kalian tuh bisa sebenarnya dengan adanya opsi untuk bisa kerja remote, kalian bisa belajar, apalagi skillnya gak harus kuliah tinggi dulu. Ya udah, berarti kan apalagi halangannya gitu. Aku pengen orang itu punya mindset yang berbeda nih gitu. Zaman sekarang kan udah beda ya, nggak kayak zaman dulu perempuan di rumah doang mah bahagia. Kalau sekarang belum tentu gitu. Jadi kita harus berdaya gitu. Oke. Mindset itu sebenarnya yang pengen disampaikan aja ke teman-teman gitu. Soalnya banyak Kak, aku lihat anak fresh graduate, apalagi kalau di daerah terpencil, lulus sekolah SMA ya udah di rumah gitu, ngurusin keluarga. Padahal sebenarnya banyak juga dari mereka yang pengen jadi pekerja tapi mungkin nggak didukung sama environment gitu. Nah harapannya sih kayak anak muda zaman sekarang harus punya mindset untuk berani speak up gitu, harus berdaya walaupun perempuan. Apalagi perempuan lah ya. Betul, gitu kan. kayak gitu. Oke, seru banget. Nah, ini kalau misal nih aku juga pengen belajar tentang tech sales gitu. Mungkin teman-teman juga pengen belajar. Ini bisa kemana nih Bro Kevin sama Okta? Bisa hubungi siapa atau ada link kah? Ada link di atas ini mungkin gitu. Oke. Ya sebenarnya karena kita awalnya iseng buat gitu ya di Telegram aja, supaya ya karena kita sehari-hari full time ya banyak kesibukan, sekali share di situ tinggal dibaca. Jadi di Telegram kita bikin komunitas free. Oke, gratis Iya gratis gitu. Kalau ada yang berbayar pun itu bentuk delegasi kita supaya ya biar bagus gitu loh. Iya betul. Gitu, biar profesional kan gitu loh. Jadi ya gue minta tolong orang yang ya udah at least lo tuker waktu bantu orang dong, tapi kan nggak semua bisa ya, makanya ya gue bayar ke situ. Dihargai lah. Delegate gitu. Jadi di channel Telegram Texas ID nanti mungkin linknya di attach aja kali. Boleh ya. nanti buat teman-teman yang tertarik buat belajar tentang remote worker apalagi tech sales ya. Nanti aku taruh di description ya. Oke, taruh di description ya. Oke, sip. Itu saja untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Bro Kevin, terima kasih Okta untuk sharing-sharing hari ini. So very inspiring. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa terinspirasi juga. Dan yes, kita nggak bisa ngelimit beliefnya kita. Kalau teman-teman ngerasa oke, gaji 3 juta itu udah gede gitu kan ya, kita ngelimit 3 juta aja nggak apa-apa gitu kan. Misal ya, ini ukurannya beda-beda, ini misal aja. Kita nggak bisa ngelimit, kalau kita bisa lebih ya kita lebihkan gitu, bukan tidak bersyukur tapi sebagai manusia ya kita harus berusaha gitu kan ya. Sip, itu aja. Terima kasih, see you di High Value Podcast episode 2. Teman-teman bisa komen di bawah untuk kita undang siapa lagi, nanti kita sesuaikan ya undang siapa. Yang penting yang pastinya gitu kan ya, kita di sini bakal undang-undang orang-orang yang punya high value.